Sebagai mahasiswa, proses mendengarkan adalah inti dari pembelajaran. Namun, seberapa sering kita benar-benar menyerap materi kuliah secara fisik, tetapi pikiran kita berada di tempat lain. Hari ini, kita telah 9 dimensi bagaimana kita memproses informasi dalam dinamika kampus. Dengan mengenali level-level ini, kita dapat meningkatkan potensi akademik dan kualitas networking kita. Kita mulai dari level di mana fokus kita paling mudah terdistraksi dan menunjukkan tingkat ketidakhadiran mental yang paling tinggi. Poin pertama, mendengarkan dengan perhatian dangkal. Ini adalah bentuk mendengarkan paling minim di mana pendengar hadir secara fisik tetapi tidak melakukan upaya kognitif sama sekali untuk menganalisis, mengevaluasi, menangkap inti, pesan atau makna yang sesungguhnya. Respon yang diberikan bersifat basa-basi dan tidak terstruktur. Berikut adalah contohnya. Menurutku, diksi binatang dalam puisi ini adalah metafora yang mewakili semangat pemberontakan koridor terhadap struktur sosial di kolonial. Ini pokoknya. Iya, oke. Itu basic banget, lanjutkan aja Jul. Oke, kita masuk poin kedua, setengah mendengarkan. Pendengar mencoba menyampaikan tetapi juga secara aktif terlibat dalam aktivitas lain yang membutuhkan fokus tinggi seperti membalas pesan, menjelajahi sosial media, atau mengerjakan tugas lain di waktu yang tidak sama. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap pesan menjadi tidak utuh, sering menimbulkan konflik komunikasi. Berikut adalah contohnya. Tapi Jil, kita sebaiknya dengan misi 45. Sebentar ya, tadi aku juga sempat menghubungi dosen bahwa sebaiknya kita membahas tentang bahasa Melayu. Tapi fokus kita sekarang ke makna simbolik diksi, pengaruh bahasa Melayu itu. Pembahasan yang berbeda. Kamu dengar gak tadi aku bilang apa? Iya, aku juga setuju dengan dia. Bahasa Melayu itu menarik. Oke, kita masuk poin yang ketiga. Mendengarkan sekali-sekali. Perhatian penuh hanya diberikan pada topik atau bagian pembahasan yang sedang berlangsung. Secara langsung, relevan, menarik, atau terkait dengan kepentingan dan pengetahuan pribadi pendengar. Pembahasan di luar lingkup minat mereka akan diabaikan atau disimak sambil lalu menunjukkan perhatian yang efektif dan egois. Berikut adalah contohnya. Sehingga analisis kita harus komprehensif, mencakup skeptisisme, dan pastinya perlu mencari sumber tentang dampak budaya yang tersisa dari masa penjajahan di Indonesia. Dampak budaya yang tersisa dari masa penjajahan di Indonesia, benar. Aku baru ikut mata kuliah Buati. Tentang itu aku punya semua catatan teori Homi Bahaya. Aku setuju banget kita masuk konsep ini. Kita masuk segmen kedua, level gangguan internal. Di level ini, penghalang komunikasi datang dari pemikiran, memori, atau prioritas pribadi kita. Ini adalah gangguan internal yang kita harus atasi. Poin pertama, mendengarkan berkala. Perhatian diberikan secara terputus-putus pada interval waktu tertentu karena adanya kebutuhan yang mendesak. Untuk pengalihan fokus sementara ke tugas, pemikiran, dan notifikasi prioritas, meski pendengar berniat untuk kembali, instruksi ini menciptakan celah kritis dalam pemahaman atau pesan secara keseluruhan. Berikut adalah contoh. Struktur ASN kita akan mengikuti model Naumin, Kelain, Canda, Waras, dan Spektik. Sebentar, aku harus cek pesan dari Pak Cerman tentang dokumen terakhir. Aku nggak mau ketinggalan dan Yusil, aku masih mendengarkan kok. Oke, kita masuk poin kedua. Mendengarkan asosiasi. Pesan yang didengar memicu serangkaian pemikiran atau memori pribadi yang kuat dan terkait. Sehingga pendengar terhanyut dalam pemikiran atau pengalaman internal sendiri. Hal ini mengalihkan perhatian sepenuhnya dari pesan atau argumen yang sedang disampaikan oleh pembaca. Berikut adalah contohnya. Ke ibu dosen
Siap buat itu bisa memicu reaksi emosional. Dulu diriku aku pakai kata rindu. Untuk ya ampun aku jadi ingat waktu itu ke pantai bersama dengan dia dan aku sangat rindu berat. Iya, kita sedang menganalisis Khairul Anwar. Fokus ke analisis umum. Nah, kita nggak membahas pengalaman pribadi. Dengarkan dengan reaksi berkala. Bentuk mendengarkan yang ditandai dengan pemberian respon non-verbal atau verbal singkat secara teratur semata-mata untuk menjaga suasana diskusi tetap hidup dan memberikan ilusi keterlibatan. Respon ini bersifat mekanis dan tidak didukung oleh bukti pemahaman konsep teknis. Berikut adalah contohnya. Sehingga kesimpulan kita nanti harus mengandung unsur hermeneutika Gadamerian untuk menemukan makna yang tersembunyi secara dialektis. Ya, saya setuju. Hermeneutika itu penting, menarik dan lanjutkan. Oke, kita masuk ke segmen ketiga, level kehadiran penuh. Ini adalah dimensi mendengarkan yang wajib dikuasai untuk meraih keberhasilan akademik. Di level ini, kehadiran mental adalah kunci kesuksesan. Poin pertama, mendengarkan serapan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kenikmatan estetika, kepuasan, dan apresiasi terhadap penyampaian audio atau narasi. Fokus diletakkan pada penyerapan pengalaman yang menyenangkan, bukan pada evaluasi kritis data atau argumen. Berikut adalah contohnya. Coba Diva, tolong dengarkan lagu Terbuang Dalam Waktu yang bagian verse puitis pada lagu tersebut. Jangan seperti kayak putar sekarang. Buah perjuangan vokalnya sangat terasa. Aku suka bagaimana dia mengucapkan kata terbuang dengan tekanan yang pas. Diksi puitisnya itu benar-benar mengalir dan enak sekali diserap. Aku merasa liriknya sangat jujur. Oke, kita masuk poin kedua, mendengarkan secara sesama. Ini adalah mendengarkan yang menuntut konsentrasi tinggi dan usaha kognitif yang serius untuk menganalisis, mengevaluasi, memilih kebasahan informasi, dan memberikan antara fakta, opini, bias, atau kredibilitas sumber yang disampaikan. Berikut adalah contohnya. Ini ada argumen bahwa Khairul Anwar dipengaruhi oleh nihilisme, eksistensialisme pasca perang. Kutipan ibu itu apa, Zil? Coba tunjukkan referensi penerbit dan tahunnya. Kita harus memastikan apakah penulis ibu itu tersebut memiliki kredibilitas akademik yang memadai sebelum argumen ini kita pakai. Oke, kita masuk poin kedua, mendengarkan secara aktif. Melibatkan usaha sadar dan terstruktur untuk memahami secara penuh pesan yang disampaikan pembaca, termasuk perasaan yang mendasarinya. Hal ini eksplisitnya ditunjukkan melalui umpan baik verbal berupa frase, klarifikasi, dan validasi emosi yang membantu mengidentifikasi masalah inti dan memastikan tidak ada kesalahpahaman. Berikut adalah contoh. Aku masih takut kalau esai kita terlalu biasa. Rasanya semua orang pasti punya ide yang sama. Aku jadi minder duluan, takut nggak dapat nilai A. Jadi kamu merasa meskipun analisis kita sudah kuat, kamu khawatir originalitas argumen kita kurang menonjol dibandingkan esai mahasiswa lain. Dan itu membuatmu merasa kurang percaya diri dengan hasil akhir semester. Benarkah? Aku masih takut kalau esai kita terlalu biasa. Rasanya semua orang pasti punya ide yang sama. Aku jadi minder duluan, takut nggak dapat nilai A. Jadi kamu merasa meskipun analisis kita sudah kuat,
kamu khawatir orientasi argumen kita kurang menonjol dibandingkan esai mahasiswa lain, dan itu membuat merasa kurang percaya diri dengan hasil akhir. Benarkah? Ya Zil, tepat sekali. Aku butuh solusi untuk soal lintas itu. Jika mendengarkan mana yang paling Anda tunjukkan. Menjadi mahasiswa unggul tidak hanya soal IPK tinggi, tetapi juga kemampuan untuk hadir secara utuh dalam setiap interaksi. Jadikan mendengarkan aktif sebagai keterampilan utama Anda di kelas dan organisasi. Tingkatkan kualitas kehadiran Anda dalam setiap interaksi di kampus. Bagikan wawasan ini kepada teman sekelas atau rekan organisasi Anda. Mari sama-sama membangun lingkungan akademik yang penuh pemahaman. Terima kasih telah menyimak. Saya Udin ucapkan terima kasih.